Apa cukup modal jenggot? AHY klaim didukung ratusan kiai jadi presiden. Ditulis oleh Anto Cahaya. AHY putra SBY nampaknya sangat pede untuk maju di pemilihan presiden 2024. Meskipun secara elektabilitas di lembaga survei resmi rujukan KPU angka keterpilihan terbilang kecil. Contohnya Litbang Kompas hanya hasilkan tingkat keterpilihan konstituen 1,3%. Kemudian lembaga survei Poltreking sedikit lebih baik, 3,3%. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sebetulnya di luar dari Ketua Umum Hadiah Bapak, pengalaman Agus putra SBY selain Cagup DKI Jakarta yang gagal dan militer dengan pangkat terakhir mayor apa? Banyak masyarakat yang tidak tahu setelah Agus gagal menjadi Gubernur DKI Jakarta kemudian oleh bapaknya. Pada 17 Februari 2018, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY mengukuhkan AHY sebagai Komandan Komando Satuan Tugas Bersama atau Kogasma untuk pemilu kada 2018 dan pemilu 2019. AHY dipercaya memimpin upaya pemenangan Partai Demokrat pada pemilu kada 2018 dan pemilu legislatif 2019. Untuk Pileg 2019, Partai Demokrat menargetkan 15% dari jumlah keseluruhan kursi DPR RI. Dan ternyata hasil Pileg 2019, Partai Demokrat hanya meraih 10.876.507 suara atau 7,77% dengan 54 kursi di DPR RI. Artinya, Agus sebagai pemimpin pemenangan Partai Demokrat telah gagal total jika melihat target yang telah ditetapkan oleh partai sebesar 15% atau seharusnya menghantarkan setidaknya sekitar 86 kursi calon legislatifnya ke Senayan. Tapi faktanya hanya 54 kursi saja. Bahkan, di pundak sebagai pemimpin pemenangan Partai Demokrat, Agus terbukti membawa partai yang malah melorot prestasinya jika dibandingkan dengan tahun 2014 saat Agus masih aktif di TNI. Seperti diketahui pada Pileg 2019, Demokrat mendapatkan 10.876.507 suara atau sebesar 7,77%. Suara Demokrat bisa dibilang anjlok jika dibandingkan dengan perolehannya pada 2014 yang mencapai 10,9% atau 12.728.913 suara. Turunnya perolehan suara ini juga membuat Partai Demokrat terlempar dari posisi 5 besar saat itu. Tapi sebagai putra mahkota meskipun prestasi kering plus pengalamannya juga minim, bahkan bisa dikatakan gagal total, tapi oleh bapaknya tetap diberi karpet merah. Singkatnya pada tanggal 15 Maret 2020, AHY terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat dalam Kongres kelima Partai Demokrat. AHY didaulat oleh seluruh pemilik hak suara untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2020-2025. Sungguh luar biasa, keren dan istimewa bukan? Babak baru Partai Demokrat pun dimulai sejak Agus menjadi Ketua Umum Partai. Kembali harapan besar ada di pundaknya. Dan kini Agus menapak dengan lompatan yang terbilang sangat jauh sekali, seolah melenting tinggi setelah gagal Pilgub. Suara partai anjlok 2019 sekarang mau menjadi Presiden Republik Indonesia dengan 270 juta penduduknya. Kira-kira bisa dibayangkan antara pengalaman dan kemampuan Agus di atas. Wajib diketahui jika presiden tidak hanya modal tampang dan anak mantan saja itu tidak masuk hitungan sama sekali. Jika Agus maju menjadi presiden seakan-akan ribuan tokoh di luar sana yang memiliki kemampuan yang jauh lebih mumpuni seperti tidak ada arti. Ini bukan bermaksud rendahkan si Agus, tapi harus melihat faktanya. Agus semestinya mau merangkak dari bawah dulu. Tidak ubahnya Gibran Raka Buming Raka putra sulung Jokowi yang mau merangkak menjadi wali kota. Sebetulnya keputusan Gibran maju sebagai wali kota juga menampar muka anak para mantan yang kadang kebangetan. Sejujurnya jika di posisi sekarang ini kemampuan Agus dan Gibran masih mending Gibran kendati baru 7 bulan menjadi wali kota, tapi gebrakannya untuk warga Solo terbilang gila, mewujudkan karya nyata bukan aksi modal tampang panjangin brewok dan jenggot doang. Baru-baru ini seperti dalam rilis berita awak media, konon sebanyak 160 kiai asal Banyuwangi menyatakan dukungannya untuk Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Hal itu diungkapkan dalam acara puncak gebiar peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 dan Hari Santri Nasional atau HSN di Pondok Pesantren Ibnu Sina Jalen Style Genteng, Kabupaten Banyuwangi. Kalau sebatas klaim kiai dalam sebuah acara bisa dimaklumi mengingat mudah disetting tak ubahnya tokoh atau figur lainnya. Di banyak tempat seperti yang sudah selama ini di negeri kita. Dulu ketika Pilpres sejak 2004 sampai dengan 2019, banyak drama kiai juga berlomba dukung ini dan itu, jadi tak kaget lah. Apalagi itu acara diadakan oleh DPC Partai Demokrat Banyuwangi dan DPP Partai Demokrat Jatim, sudah dapat ditebak arahnya. Apalagi Wagub Jatim Emil Dardak diketahui Ketua DPP Partai Demokrat. Kita lihat saja nanti jelang pemilihan Presiden 2024.
bakal banyak orang yang tiba-tiba didapuk jadi kiai, ustadz, pendakwah, dan lain sebagainya dengan modal baju gamis dan foto berjejer bersama calon. Seperti yang pernah disampaikan Gus Mus dalam sebuah kesempatan mendadak kiai. Bagaimana menurut Anda? Demikian salam. Tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hujan sejam genangan di Jaksel sudah 70-an sentimeter. Ujian kesabaran sudah datang lagi, ditulis oleh Widodo SP. Ujian kesabaran tampaknya sudah mulai menyapa warga di Provinsi DKI Jakarta pada awal musim penghujan tahun ini. Melimpahnya air setiap musim penghujan tiba, berpadu dengan tidak jelasnya program penanggulangan banjir selama 4 tahun terakhir, mulai dirasakan oleh warga Jakarta maupun mereka yang menjalani hidup di ibu kota Indonesia itu. Kabar terbaru menurut pemberitaan laman Kompas di ruas jalan Tegal Parang 5, Tegal Parang, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Rabu, 27 Oktober 2021 sore dilaporkan bahwa antrean air sudah mulai terjadi. Sebelum siap dialirkan ke tanah, setelah kawasan itu diguyur hujan sekitar 1 jam lamanya. Setelah hujan mulai mereda, permukaan air dilaporkan langsung naik, tanpa permisi dan tanpa izin kepada Gubernur DKI Jakarta hingga kisaran 70 cm. Banjir yang juga terjadi di gang-gang sekitar kawasan tersebut diduga kuat karena saluran air yang tidak mampu menampung luapan air secara mendadak. Sungai yang berada di dekat permukiman penduduk juga dilaporkan tampak meluap. Alhasil, dampak susulan pun langsung terlihat dengan lumpuhnya arus lalu lintas di Jalan Tegal Parang 5 karena pengendara motor dan mobil tampak tidak bisa melintas di Jalan Tegal Parang 5. Saya sih sudah menduga bahwa kawasan Tegal Parang itu bisa dibilang langganan banjir yang terkonfirmasi oleh pengakuan warga setempat bernama Titi 30 tahun. Di sini Tegal Parang 5, kalau hujan deras ya begini banjir, tapi nggak deras juga banjir. Ujar Titi saat ditemui di salonnya seperti dilansir laman Kompas. Petugas dari Penanganan Prasarana dan Sarana Umum atau PPSU Tegal Parang sudah berada di lokasi untuk menangani banjir. Semangat ya bapak-bapak pekerja PPSU, karena kerja keras sudah dimulai dari sekarang. Semoga diberi kekuatan, kesabaran, dan ketabahan selama beberapa bulan ke depan. Saya mau ulangi lagi pengakuan dari warga bernama Titi tadi. Wanita 30 tahun tadi mengaku daerah situ memang langganan banjir, baik ketika hujan deras maupun hujan yang gak deras. Artinya apa saudara-saudara? Ya jelas bahwa penanganan banjir di sana masih belum beres lah. Itu baru satu titik di daerah Tegal Parang 5. Gimana dengan kondisi di puluhan atau ratusan titik lain di seluruh Jakarta? Saya yakin kondisinya lebih baik. Maksudnya lebih baik tidak usah dibahas aja. Kasihan rasanya mendengar, membaca, dan melihat kesabaran warga Jakarta